Hey, halo kembali lagi dengan Jelembar Tekno. Jadi, nggak kerasa nih, sekarang udah bulan November 2021, ntar lagi 2022. Dan mungkin sebagian dari kalian sampai sekarang masih nahan-nahan ya, saya itu mau beli laptop, tapi tunggu 2022 aja deh, barangkali ada yang bagus. Apalagi sekarang juga harganya lagi mahal-mahal dan kayaknya lagi nggak butuh-butuh banget. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan beberapa teknologi terbaru yang berpotensi akan masuk ke laptop-laptop terbaru di tahun 2022. Dan menurut saya beberapa teknologi ini bisa dibilang cukup drastis ya bedanya dengan 2021 dan 2020 karena ada beberapa teknologi yang udah lama nggak diupdate dan akhirnya pada tahun 2022 akan mendapatkan update. Apa aja teknologinya? Berikut adalah rangkuman dari saya. Yang paling pertama yang menurut saya paling menarik adalah prosesor baru. Jadi barunya itu nggak cuma sekedar naik sedikit, tapi di tahun 2022 ini saya melihat sepertinya berpotensi bakal ada persaingan ketat antar produsen ya, terutama Intel, AMD, dan Apple untuk menjadi yang terbaik di kategori masing-masing. Saya akan mulai dulu dari Intel, karena Intel ini yang menurut saya paling sangat butuh pembaruan. Jadi pada tahun 2021 ini, di desktop sebenarnya sudah rilis Intel Alder Lake, yaitu adalah prosesor terbaru Intel yang punya fabrikasi 10 nanometer. Meskipun kalau kita tanya Intel itu bilang ini sebenarnya bukan 10 nanometer, tapi adalah Intel 7. Jadi Intel itu bilang kalau densitas transistor itu bisa dibandingkan dengan prosesor yang punya fabrikasi 7 nanometer. Untuk membuktikan apakah klaim Intel itu benar atau enggak, ya kita harus tunggu review dulu ya tentunya. Tapi setidaknya untuk saat ini yang paling menarik dari Intel adalah bagaimana mereka mendesain Alder Lake ini ya secara arsitektur. Jadi, kalau arsitektur Intel tuh biasanya punya beberapa core yang semuanya itu high performance, ini Intel agak-agak niru dari Apple yang sebenarnya sudah umum dilakukan pada smartphone ya. Hanya saja ini mungkin implementasi pertama untuk arsitektur x86 ala Intel. Dimana sekarang nggak semua core pada chip itu semuanya adalah high performance. Bagi dua ya sekarang, jadi ada yang namanya performance core, ada yang namanya efficiency core. Ini mirip dengan apa yang kita temukan di Intel M1 ya, M1, M1 Pro, M1 Max. Itu ada namanya efficiency core, ada namanya performance core. Mungkin namanya beda dikit, tapi konsepnya sama. Nah, kenapa dibagi dua seperti ini? Ini tujuannya adalah supaya kalau kita tuh lagi kerja berat, maka yang kerja adalah performance core. Sedangkan untuk yang background test, lalu tugas-tugas ringan, kan kita nggak perlu performance setinggi itu ya, dimana kalau pakai performance tinggi itu ya jadinya boros baterainya. Maka yang kerja adalah efficiency core. Efficiency core itu performanya kata Intel adalah setara dengan Skylake. Skylake itu Intel 6th Gen ya, generasi ke-6. Tapi konsumsi dayanya cuma 40%-nya. Kalau klaim Intel ini benar, ekspektasi saya, laptop-laptop yang prosesornya Intel bakal jauh lebih hemat daya ya. Mungkin bisa naik sekitar nggak tahu juga sih 20-30% lebih baik ya, mudah-mudahan. Menurut saya itu sudah bagus sekali karena seperti yang saya pegang saat ini yaitu Intel 11 Gen, menurut saya efisiensi baterainya itu belum terlalu bagus karena masih 10 nanometer dan belum terlalu optimize juga dan masih kalah dengan AMD. Alder Lake ini seperti saya sudah bilang tadi sudah ada di desktop dan mungkin versi laptopnya akan muncul pada kuartil ke-1 atau kuartil kedua pada tahun 2022 mendatang. Nah, tadi itu tim Intel, tim biru, sekarang kita ke tim merah, yaitu adalah AMD. AMD juga nggak mau kalah nih. AMD pada tahun 2022 itu berencana untuk merilis AMD Ryzen 6000 series. Ini masih tentatif ya namanya. Performanya dikabarkan kalau bisa 40% lebih cepat, sementara untuk single core performance-nya bisa naik hingga 25%. Antara Intel atau AMD mana yang lebih bagus? Nah, ini yang sangat kita tunggu pada tahun 2022 dan yang mana kompetisi itu ya selalu bagus ya, dimana brand-brand itu jadi kejar-kejaran, harganya tuh murah-murahan antara satu sama lain, sehingga yang diuntungkan ujung-ujungnya ya konsumen juga. Itu tadi Intel dan AMD. Nah, Apple sendiri juga dikabarkan, ini belum terkonfirmasi secara penuh, akan merilis MacBook terbaru, jadi bukan MacBook Air, MacBook saja, yang punya prosesor terbaru dari mereka, yaitu adalah Apple M2. M2. Saya akan mulai dulu dari MacBook ya. Kenapa kok namanya MacBook doang, nggak ada Air-nya gitu? Perkiraan saya, ini hanya dugaan saya, ini karena casing seperti ini, pada MacBook Air M1 seperti ini tuh bisa dibilang didesain untuk prosesor generasi lama ya. Bisa seperti kita tahu ya, kalau Intel M1 itu begitu dirilis, itu tidak mengubah sama sekali eksterior dari MacBook Air. Jadi dari MacBook Air Intel ke M1 itu yang berubah ya dalamnya aja, tapi luarnya itu bisa dibilang hampir nggak berubah sama sekali. Nah, karena M1 dan nantinya mungkin M2 itu lebih efisien, bisa jadi kita tidak butuh body setebal itu, bisa lebih ringkas lagi gitu.
mungkin juga baterainya bisa disusun ulang, sehingga ini jadi bisa lebih cocok dengan visinya Apple ya, dimana kalau MacBook itu ya bisa jadi laptop yang paling murah dan tampilannya serta bobotnya mungkin juga bisa lebih dioptimasi lagi. Hanya saja kabar yang nggak terlalu enak itu menurut saya adalah sepertinya MacBook MacBook yang tahun depan dirilis itu akan didesain mirip-mirip dengan iMac yang versi sekarang, iMac 2021. Mungkin akan menjadi lebih colorful ya, kalau Anda suka mungkin ya bagus buat Anda, tapi kalau buat saya lebih cenderung lebih menyukai laptop-laptop yang tampilannya profesional seperti ini, agak gelap dan nggak terlalu warna-warni. Ada satu lagi pabrikan prosesor yang belum saya bahas, yaitu adalah Qualcomm. Dan menurut saya Qualcomm itu mungkin yang paling mengecewakan ya sejauh ini, karena ada sih kabar dari Qualcomm kalau mereka tuh akan merilis ya Snapdragon 898. Ya seperti biasa ada update prosesor kelas flagship dari Qualcomm ya. Tapi sayangnya saya nggak terlalu mendengar soal kabar terbaru mengenai prosesor Snapdragon yang dioptimasi buat laptop ya. Harapan saya awalnya padahal kalau Qualcomm itu bisa membuat chip-chip yang kelas budget sehingga harga laptop itu jadi turun ya. Mungkin bisa jadi 2 atau mungkin hampir 5 juta. Itu kita bisa dapat laptop Windows yang performanya itu decent, performanya itu cukup. Jadi buat kalian yang mengharapkan mungkin 2022 itu ada laptop Windows yang harganya di bawah 5 juta dan oke gitu, layar besar dan oke buat segala macam sehari-hari, misalnya office atau sebagainya, kayaknya jangan terlalu banyak berharap ya pada tahun 2022 ini. Sedikit tambahan untuk Snapdragon 898 itu fokus dari Qualcomm sepertinya akan lebih kepada GPU. Jadi mereka tuh nggak mau kalah juga dengan Exynos yang sudah kerjasama ya, sudah deal dengan AMD untuk memakai RDNA 2 pada Exynos yang paling baru. Nah, tadi itu prosesor, sekarang kita akan geser ke RAM. Jadi RAM itu yang sekarang ada yaitu adalah DDR4 itu teknologinya sudah lama sekali, yaitu mereka rilis pada tahun 2014 dan akhirnya pada tahun ini tuh, atau lebih tepatnya tahun depan untuk laptop ya, mudah-mudahan itu ada teknologi terbaru yaitu adalah DDR5. Menurut saya kalau kita bahas DDR5 pada video ini menurut saya agak kurang ya waktunya. Jadi singkatnya seperti ini. DDR5 itu punya performa yang lebih tinggi, secara kecepatan dia lebih tinggi, lebih efisien, penggunaan daya juga lebih rendah, dan efisiensi yang lebih baik ini dikarenakan mereka itu punya dua channel terpisah pada satu kepingnya. Ini bukan dual channel, jadi RAM-nya itu ada dua channel gitu ya. Tidak mensimulasikan seperti itu, karena kalau kita pakai dual channel RAM itu ya tetap dapat performance benefitnya ketimbang cuma satu keping. Dan tapi yang mungkin paling penting adalah kalau kita pakai Intel generasi paling baru yaitu Alder Lake atau Ryzen 6000 nantinya, itu kita bisa memanfaatkan DDR5 itu, dimana prosesor-prosesor yang lebih lama itu kemungkinan mereka nggak bisa support DDR5. Jadi buat kalian yang merasa ini sepertinya saya butuh laptop yang bisa menggunakan teknologi terbaru dalam mungkin 4-5 tahun mendatang, ya menunggu ada prosesor baru dan DDR5 mungkin itu bisa jadi alasan yang cukup buat kalian untuk nunggu dulu kalau memang kalian nggak butuh buru-buru beli laptop. Yang berikutnya adalah teknologi USB 4. Jadi USB 4 ini jangan khawatir dulu, bentuk USB-nya tidak berubah. Jadi yang sekarang USB-C seperti ini ya, USB-C seperti ini bakal menjadi bentuk kayak USB 4, jadi tidak berubah dari segi bentuk portnya. Tapi menurut saya USB 4 itu punya beberapa fitur yang menurut saya cukup menarik juga. Pertama, dia itu punya bandwidth sampai 40 gigabit per second, di mana itu 2 kali lebih cepat dibandingkan USB 3 yang sekarang, yang teknologi terbaru, yang iterasi terbaru, karena USB 3 itu membingungkan ya, ada USB 3, ada USB 3.1, 3.2, dan sebagainya, atau 8 kali lebih cepat dari USB 3 pada saat launching. USB 4 juga otomatis punya power delivery, jadi kalau mau charge iPhone atau sebagainya yang support power delivery, itu bisa lebih cepat kalau di-charge ke laptop yang punya USB 4. Yang berikutnya adalah laptop dengan layar mini LED. Nah, ini mungkin akan munculnya hanya pada laptop high-end aja ya. Tapi ya seperti kita lihat pada Mac paling baru, MacBook Pro terbaru itu mereka sudah pakai mini LED. Meskipun mereka bukan yang paling pertama, tapi ya karena antusiasme dari mini LED ini cukup tinggi dan mereka itu punya performa yang hampir setara dengan OLED tanpa punya kekurangannya OLED yaitu burn-in. Saya berekspektasi kalau mini LED ini kemungkinan besar akan muncul di laptop-laptop high-end, sehingga kalau kalian yang butuh akurasi warna banget itu, misalnya ada tuh profesional content creator yang sering edit video dan butuh banget akurasi warna, tapi nggak pengen OLED ya, mini LED ini menurut saya cukup layak dipertimbangkan untuk ada pada laptop terbaru Anda. Lalu yang terakhir ini adalah sebenarnya lanjutan dari 2021, yaitu adalah aspect ratio ya.
Saya lihat pada tahun 2020, lalu lanjut ke 2021 itu, sudah mulai beberapa laptop itu punya aspek rasio 16:10. Menurut saya ini bagus banget, karena ya seperti kita lihat di sini ya, Windows 11 itu sekarang taskbar di tengah, tapi nggak cuma itu. Yang bagian space ini juga, bagian di start menu ini juga agak makan tempat ya, makan tempat secara vertikal maksudnya. Dan dari pengalaman saya memang ini start menu ini bisa dihilangkan, bisa di-hide secara otomatis, tapi implementasinya kadang-kadang tuh suka menyebalkan ya. Jadi saat saya mau menghilangkan gitu, kok dia nggak bisa tetap muncul gitu. Dan masalah-masalah lainnya. Oke, jadi gitu aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan membantu Anda. Barangkali Anda itu masih bingung nih apakah Anda menunggu sampai 2022. Dan pada tahun 2022, kemungkinan besar itulah yang Anda akan dapatkan. Jadi demikian, semoga bisa membantu Anda. Saya Julian Bertekno, dan terima kasih telah menonton.